Sekali transaksi rugi 2 juta. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga Haji Bakul Sayur. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya lancar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan curhat lah kepada teman-teman. Bahwanya kemarin kan saya udah share kepada teman-teman bahwanya saya mengalami kerugian 2 juta rupiah. Jadi di video kali ini saya akan sedikit bercerita aja lah kenapa saya bisa mengalami kerugian kalau menurut saya sebanyak itu gitu. Apalagi wayah-wayah begini menurut saya banyak juga lah nilai segitu gitulah kan. Dan mudah-mudahan ketika kalian nonton video ini kan minimal kalian bisa ambil pelajarannya lah gitu. Jadi gini teman-teman, saya ceritakan dari awal ya kenapa saya bisa rugi gitu. Jadi begini teman-teman, kemarin kan belum lama ini saya post kepada teman-teman bahwanya ada tuh di komunitas, mungkin sudah ada yang lihat atau belum. Jadi waktu di komunitas itu saya sempat post begini teman-teman, pasar lesu tapi alhamdulillah masih ada rezeki. Ini saya dapat job program pemerintah bungkusin kentang 1 ton. Semoga yang baru ingin mulai usaha diberikan kelancaran nih. Gini. Saya waktu seminggu ini, nah ini kentang yang saya rugi di sini nih teman-teman. Padahal kalau menurut hitung-hitungan ini kentangnya untung lah, nggak mungkin rugi gitu. Sedangkan dari kata-kata yang saya buat pasar lesu tapi alhamdulillah kan menandakan bahwanya saya senang nih dapat job ini. Tapi ternyata bukannya untung malah buntung. Ya namanya usaha lah gitu. Jadi gini, saya ceritakan dari awal kepada teman-teman. Saya itu dapatlah namanya job, yaitu dari program pemerintah bungkusin kentang sekilo dan pesennya itu 1000 bungkus atau kalau beratnya kurang lebihnya 1 ton. Kemudian saya bungkusin per kilo, jadi ketemunya 1000 bungkus. Itu yang bungkusin bukan saya teman-teman, karena memang kalau bungkusin segitu banyaknya nggak mungkin kelar juga kan gitu. Akhirnya saya menyuruh saudara-saudara saya untuk bungkusin totalnya 1000 bungkus. Setelah semuanya selesai 1000 bungkus dibungkusin, itu waktunya sekitar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore baru selesai. Jadi prosesnya panjang juga bungkusin karena lama, karena pakai polinet teman-teman. Polinet yang buat wadah kelengkeng atau wadah buah yang jaring-jaring, waring lah kalau bahasa saya gitu. Itu karena harus motongin dulu, kemudian buntel ujungnya dulu. Jadi prosesnya panjang banget, beda dengan halnya dengan plastik gitu. Kalau plastik kan lebih cepat. Nah, setelah semuanya selesai gitu, dan untuk mengantarkan kentang ini kan jaraknya ya kalau perjalanan sekitar 1 jaman lah gitu. Karena kentangnya sedikit, akhirnya saya titipkan kepada teman saya yang dia juga punya job ngisi buah-buahan. Kalau saya kan ngisi job sayur-sayuran, kalau dia itu dapat job buah-buahan. Dan dia itu job buah-buahannya hanya sekitar 5 kintal. Kalau punya saya kan 1 ton. Dan akhirnya memang saya titipkanlah kepada teman saya itu gitu. Jadi setelah semuanya selesai bungkus-bungkus, sekitar isya lah, habis isya mobilnya datang. Saya titipin aja tuh kentang, nggak saya bawa sendiri karena menurut saya hanya sedikit lah, titip aja lah gitu. Karena dia sedikit, saya juga sedikit, artinya joinan aja lah biar sama-sama bisa bantu bensinnya gitu. Kalau sama-sama berangkat kan cuman muatan dikit, kenapa harus berangkat mobil 2? Harusnya kan 1 aja udah cukup lah gitu. Akhirnya setelah selesai bungkusin, isya itu datang. Kemudian anak buah saya suruh ngitung totalnya berapa. Akhirnya dihitung totalnya pas 1000 gitu. Ya memang ya pas, karena memang kentang yang saya sudah belinya itu 1 ton, kemudian dibungkus akhirnya bisa 1000, memang pas sesuai dengan yang saya beli, sesuai dengan memang yang pesanan orang itu 1000. Dan memang semuanya setelah dihitung semuanya sudah pas gitu. 1000 bungkus dengan berat 1 kilo. Setelah isya itu dimuat, setelah selesai, ya saya berpikir alhamdulillah hari ini dapat job. Ya lumayan lah gitu. Alhamdulillah, yang pasti bersyukur lah. Namanya pasar lagi lesu, sayuran lagi susah, dapat job sekecil apapun saya syukurin. Nah setelah itu
besoknya, keesok harinya, di sayuran itu malam, kentang itu malam saya titipin, baru besoknya didistribusikan gitu. Setelahnya sekitar setelah siang lah, kurang lebih jam 10 jam 11 itu, bos-bos yang pesen kentang dengan saya itu WA saya gitu. WA dengan bunyinya seperti ini, "Pak, itu kentangnya dibungkusin setengah kilo atau sekilo?" Saya langsung kaget kan, pasti orang pesennya sekilo ya pasti saya bungkusin sekilo kan, nggak mungkin ada setengah kilo. Langsung saya telepon, "Emang kenapa Pak, kok kentangnya itu ada yang setengah kilo beratnya?" Waduh, saya langsung berpikir, loh kok bisa, wong di sini jelas-jelas ditimbangin, yang nimbang ibu-ibu jelas saya juga ngelihat sendiri ditimbangin 1 kilo kok ada yang setengah kilo. Akhirnya saya suruh ngasih bukti lah. Ini teman-teman, saya kasih bukti cuplikannya di sini nih. Saya ajakin teman-teman nonton nih. Sekilas saja nih. Nah, jadi kentangnya ini ditimbang sama yang ini, ada yang nih kurang lebihnya 5 on, bahkan 4 on tuh. Jadi kentang yang tadinya sudah ditimbang 1 kilo kok bisa jadi 4 on gitu. Akhirnya saya berpikir, loh kok bisa sih gitu. Terus saya tanya-tanya terus gitu. Akhirnya kentang itu rata-rata yang memang yang sudah didistribusikan itu rata-rata kurang, teman-teman. Dari yang tadinya kentangnya 1 kilo jadi berubah setengah kilo gitu. Bahkan ada juga yang 2 on. Jadi sangat miris banget lah gitu. Akhirnya saya datang sendiri nih, saya juga sempat dokumentasi. Saya datang sendiri ke lokasinya, ke lokasi ibu-ibu yang memang sudah dikasih kentang itu. Ngirimnya sekilo, Nah, datangnya nih, segini. Aduh, dikit banget isinya tuh. Isinya dikit banget gitu. Nggak mungkin kan yang kerja mau suruh nimbang 1 kilo mau diwadahin 4 on, sedangkan saya belanja kentang itu 1 ton, setelah dibungkusin selesai tuh ya sisanya paling 1-2 biji lah. Jadi memang sesuai dengan yang sudah saya pesan 1 ton, kemudian dibungkus 1 kilo jadi 1000, jadi totalnya 1 ton gitu. Sedangkan itu rata-rata ditimbang lagi di sana, rata-rata kurang dari 1 kilo. Ada yang 4 on, yang parahnya lagi ada yang 2 ons gitu. Akhirnya kan saya sempat, mungkin dugaan sementara waktu itu mungkin saya lah yang dituduh ngurangin gitu. Kalau memang ngurangin mungkin salah nimbang, mungkin yang kerja nimbang 8 on semuanya rata, mungkin masuk akal. Tapi ini ada yang 5 on, ada yang 6 on, ada yang 4 on, bahkan ada yang 2 on gitu. Setelah kentangnya selesai saya titipin, setelah didistribusikan, kentang itu berkurang gitu. Jadi teman-teman bisa mikir sendirilah kemana kentang itu. Sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya udah tahu tuh kentang itu kemana gitu. Tapi menurut saya memang mungkin ya udahlah, mungkin bukan rezeki saya gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar nominal uangnya aja saya mengalami kerugian, tapi juga saya mengalami juga yang namanya citra saya akhirnya buruk lah gitu. Akhirnya mungkin dianggap sama yang pesan-pesan, waduh, Angga ini pesennya sekilo kok ditimbangin 4 on, kan tidak secara langsung saya citra saya buruk lah gitu di hadapan mereka gitu, dianggapnya saya ngurangin, sedangkan saya sama sekali tidak melakukan seperti itu gitu. Saya takut juga lah, namanya kita ngurangin timbangan tuh saya takut dosa lah teman-teman. Beda halnya kalau saya mainin harga, ya biasalah, wajar kita nyari untung. Tapi kalau ngurangin timbangan, aduh, menurut saya fatal lah gitu. Jadi setelah semuanya dicek nih, saya kasih tahu nih caption WA-nya saya screenshot. Jadi kurangnya itu nih, kurangnya teman-teman, di daerah-daerah tertentu ada yang didistribusikan, ada yang kurang 54 bungkus, kemudian 104 bungkus, 75 bungkus, ada yang kurang 115 bungkus, ada yang 4 bungkus. Ini yang dimaksud kurang ini kurang dari 1 kilo gitu. Totalnya 352 bungkus yang kurang dari 1 kilo. Ada yang 4 ons, ada yang 6 ons gitu. Dan di rata-rata di sini dihitung itu kurangnya kurang dari 6 ons. Terus direkap jadinya kurangnya 175 kilo. Aduh, mumet. Aduh, kadang
berpikirnya kita sudah nimbangin memang 1 kilo kok bisa kurang segini banyaknya. Sedangkan saya memang secara nalar saya belanja kentangnya 1 ton, setelah dibungkusin 1 kilo 1000 bungkus, kan memang jumlahnya sesuai dengan yang saya beli kan. Kalau memang ditimbangin sama yang kerja 8 on atau 4 on, pasti sisa di rumah banyak. Sedangkan setelah selesai ditimbang, itu sisanya tidak ada gitu. Akhirnya kurang 175 kilo gitu. Kalau dihitung rata-rata dijual cepat 10.000 aja, berarti kan 1.750.000 gitu kan. Jadi ya sedih banget lah. Yang pasti sedih lah, namanya kita usaha, kita udah capek-capek, terus ada yang ngurang-ngurangin begini, pasti sedih banget kan gitu. Selain saya kerugian secara materi, tapi juga saya mengalami kerugian nama baik lah. Akhirnya orang-orang berpikir, nyangkanya saya pembohong atau tukang tipu yang udah pesennya 1 kilo kok cuma 4 on, kan sedih banget gitu ya. Akhirnya dengan kejadian ini saya tetap bertanggung jawab gitu. Kurangnya seperti ini saya anterin sendiri, terus saya belikan gitu. Saya belanjanya 1 kintal 80 kilo karena takut jaga-jaga juga kurang lagi kan. Jadi akhirnya saya belanja lagi 1 kintal 80 kilo untuk mengganti barang yang kurang ini. Kurang yang gak jelas ini kurangnya kemana. Tapi sebenarnya saya sih memang sudah sedikit menyelidiki gitu. Sebenarnya saya sudah tahu kemana arah kentang ini gitu. Tapi ya menurut saya udahlah, mungkin memang bukan rezeki saya gitu. Mudah-mudahan Allah tahulah pasti mana yang terbaik buat saya gitu. Menurut saya wayah-wayah begini kan teman-teman, hilang 175 kilo dengan ganti rugi gitu. Jadi saya belanjain kentang lagi ya hampir 2 juta dengan transport dan lain sebagainya. Saya mengalami kerugian kurang lebihnya 2 juta rupiah dalam sekali transaksi. Sedangkan di postingan saya terakhir di komunitas, saya merasakan bersyukurlah, alhamdulillah dapat job, malah buntung. Aduh. Jadi gitu ya teman-teman, untuk curhatan saya tentang saya mengalami kerugian 2 juta rupiah. Dan kesimpulannya, buat teman-teman yang mau mulai usaha jual beli hasil pertanian, harus selalu waspada kepada siapapun kalian, kepada teman, siapapun lah, utama teman lah, harus waspada gitu. Kita harus tetap hati-hati lah gitu. Karena ya begitulah, namanya usaha, terkadang ada yang ingin menjatuhkan kita, terkadang memang ada yang licik dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya, ketika kalian mau mulai usaha jual beli hasil pertanian, jangan sampai lah namanya kita licik, mau bohong, apalagi mau nyolong. Nyari itu yang halal-halal aja lah, biar berkah ya teman-teman. Jadi begitu aja untuk curhatan saya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya buat teman-teman semuanya di rumah. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa sukses, bisa lancar dalam menjalankan semua jenis usaha yang kalian sedang jalankan. Kalau yang ingin mulai jual beli hasil sayuran, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah dengerin curhatan saya. Terima kasih banyak, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan dadah.